raja, empu, dan pertapaan dikenal, telah hadir satu makhluk alam yang tidak sekadar burung, tetapi pembawa pesan sunyi semesta. Dialah perkutut Aji Pancuran Mas. Dalam kebatinan kesepuhan, perkutut ini bukan sekadar makhluk hidup, melainkan titisan getaran cahaya emas yang mengalir dari jagat halus menuju jagat kasar. Ia lahir bukan dari perkawinan biasa, tetapi dari pancuran energi murni yang oleh leluhur disebut tirta. Kemuliaan pancuran yang bukan air, melainkan cahaya hidup yang turun perlahan dan memilih sendiri siapa yang layak disinggahi. Perkutut Aji Pancuran Mas tidak bisa dicari, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa hadir. Ia hanya datang kepada batin yang telah hening, kepada jiwa yang tidak mengejar, kepada hati yang telah cukup. Banyak yang memelihara perkutut, namun tidak semua disinggahi energinya, karena yang dijaga bukan sangkar, melainkan rasa di dalam dada, dalam kejawen terdalam. Perkutut ini adalah penghubung antara panser jagat dan sedulur papat limo panser. Ia menyeimbangkan kehendak manusia dengan kehendak Gusti. Itulah sebabnya pada masa lalu hanya Raja Linwei, Empun, Sepu, dan Pertapa sejati yang diperkenankan bersua dengan getarannya Aji Pancuran Mas. Bukan ajian untuk memaksa rejeki, melainkan jalan agar rejeki menemukan jalannya sendiri. Bukan menarik dengan nafsu, tetapi menyambut dengan selaras dalam keilmuan energi batin. Suara perkutut Pancuran Mas menggetarkan pusat jantung dan pusar kehidupan. Getaran ini menciptakan medan tarik alami. Orang yang selaras dengannya tidak sibuk mengejar, namun selalu dipertemukan. Dari sisi gaib, perkutut ini dijaga oleh kesadaran tinggi alam, bukan untuk diperintah, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Karena itu, ia akan pergi saat batin mulai serakah. Ada rahasia yang jarang diucapkan. Ketika seseorang benar-benar menyatu dengan Aji Pancuran Mas, perkutut itu tidak lagi harus terlihat. Ia hadir sebagai firasat, sebagai tanda halus, sebagai bisikan yang selalu tepat di saat itulah rasa weruh sak durunge winarah mulai tumbuh tanpa dikari, tanpa disadari. Perkutut Aji Pancuran Mas bukan pelindung dengan kekerasan. Ia menghaga dengan wibawa sunyi. Niat buruk akan luruh sendiri tanpa perlawanan. Para sepuh selalu berpesan, jangan memamerkan, jangan mengaku memiliki, jangan merasa lebih, karena sekali pamrih muncul, pancuran akan tertutup. Maka jangan bertanya, di mana mendapatkannya? Bertanyalah ke dalam. Sudahkah batin cukup hening untuk menjadi pancuran itu sendiri? Karena ketika manusia menjadi Pancuran Mas, perkutut akan datang tanpa dipanggil. Dalam dunia keturangan Jawa, nama Pancuran Mas memiliki makna harfiah. Pancuran Mas, sebuah istilah yang menggambarkan aliran rezeki dan berkah yang tak terputus. Dalam tradisi ini, perkutut Pancuran Mas bukan sekadar burung hias biasa, tetapi simbol keberuntungan dan kelimpahan yang dipercayai. Dalam catatan tradisi Jawa lama yang dikenal sebagai Katuranggan, perkutut Pancuran Mas bukan sekadar nama mistis. Ia adalah penamaan simbolik yang diberikan oleh para sepuh berdasarkan ciri fisik, perilaku, dan tuah yang diamati turun-temurun. Dalam pemahaman ini, kata Pancuran melambangkan sesuatu yang mengalir terus-menerus, bukan datang sekali lalu habis.
Kata emas melambangkan nilai luhur, kemuliaan, dan rejeki. Bukan hanya harta, tetapi keselamatan dan kecukupan hidup. Maka perkutut pancuran emas dipahami oleh para sepuh sebagai simbol kelancaran hidup yang mengalir pelan namun stabil. Dalam komunitas perkutut sepuh yang telah puluhan tahun mengamati, disebutkan bahwa burung dengan katuranggan pancuran emas biasanya memiliki pola bulu dan garis tubuh tertentu, bukan untuk disembah, melainkan sebagai tanda alam. Para sepuh selalu mengingatkan bahwa katuranggan bukan ilmu pasti, tetapi ilmu titen, ilmu pengamatan panjang. Karena itu yang dinilai bukan hanya bentuk, tetapi juga respon batin pemiliknya. Banyak kisah nyata diceritakan oleh orang-orang lama bahwa setelah memelihara perkutut dengan niat merawat, bukan memanfaatkan, hidup mereka menjadi lebih tertata, bukan mendadak kaya, tetapi hutang perlahan terurai, jalan usaha terbuka, dan konflik rumah tangga mereda. Inilah makna pancuran emas. Menurut tradisi terpercaya, bukan rejeki jatuh dari langit, melainkan rejeki yang menemukan jalannya. Dalam sumber lisan kasepuhan, disebutkan pula bahwa perkutut adalah burung yang sangat peka rasa. Ia cepat merespon energi rumah, emosi pemilik, dan suasana batin. Jika rumah penuh amarah, perkutut akan diam. Jika rumah teduh, perkutut akan rajin berbunyi. Karena itulah, dalam kepercayaan Jawa lama, perkutut sering dijadikan penanda keseimbangan batin, bukan karena magisnya, tetapi karena kepekaan alaminya. Nama pancuran emas kemudian diperkaya oleh kebatinan sebagai simbol energi rejeki halus. Namun para sepuh selalu menegaskan, jangan membalik makna yang membawa berkah, bukan burungnya, melainkan cara manusia menjaga rasa. Dalam sumber-sumber budaya Jawa yang dimuat di tulisan-tulisan budaya dan hobi, ditekankan bahwa kepercayaan terhadap tuah perkutut harus diletakkan sebagai warisan kearifan, bukan kepercayaan buta. Maka, jika hari ini kita mendengar tentang perkutut pancuran emas yang sedang diajarkan, sesungguhnya bukan tentang burung, melainkan tentang kesabaran, ketekunan, dan kelurusan niat. Perkutut hanya cermin yang memantulkan keadaan batin. Jika batin tenang, hidup pun mengalir. Jika batin tergesa, pancuran pun tertutup. Itulah ajaran yang dipercaya para sepuh dan diwariskan dengan sangat hati-hati, bukan untuk dijual, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dihayati. Apa yang barusan kita dengarkan bukanlah ajakan untuk mempercayai secara buta, dan bukan pula untuk mengejar sesuatu yang bersifat lahiriah.